Haleluya. Shalom, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga di dalam Tuhan. Kembali lagi saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya bagaimana saya dapat menyaksikan sendiri pekerjaan Tuhan yang begitu hebat, begitu dahsyat di akhir masa ini melalui pelayanan malaikat-malaikatnya Tuhan. Ketika saya mengkaji tentang bagaimana pelayanan malaikat Mikael dan malaikat khususnya Kitab Wahyu yaitu Ibu P. Hamdani waktu kemunculan mereka pada tahun 2019-2020 sewaktu pandemik itu sedang berlaku, di mana pemaksaan cairan itu, tanda binatang itu berlaku. Di sana saya banyak duduk di kaki Tuhan dan berdoa bertanya-tanya kepada Tuhan seperti apakah pelayanan malaikat pada akhir masa ini. Oleh karena itu, saya tidak ada penolakan di dalam hati terhadap pelayanan malaikat khusus, yaitu Ibu P dan juga malaikat Mikael dan malaikat-malaikat yang lain bermunculan pada ketika itu. Karena secara pribadi ketika kami mengalami lawatan kuasa Roh Kudus Tuhan pada tahun 2007, di sana anak buah saya itu yang dikenal pada ketika ini malaikat Riana, yang berdiam dalam tubuhnya malaikat Mariana, dia telah diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, berbicara, berkata-kata, menyatakan isi hati Tuhan, di mana roh Tuhan Yesus sendiri yang memakai anak buah saya ini. Dan satu ketika di dalam tahun 2007 itu, dia menyingkapkan kepada kami tentang alam roh, di mana setiap pribadi kami diberitahukan nama-nama malaikat Tuhan yang ada setiap hari, setiap ketika, mengikuti kami setiap waktu. Dan sampai pada detik ini saya tidak lupa nama malaikat yang beserta dengan saya setiap hari adalah malaikat Talina. Dan ketika pada tahun kemunculan malaikat Mikael pada tahun 2020, ketika saya mulai menonton apa yang disampaikannya dan saya mulai mengkaji firman Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, bawa saya untuk melihat kebenaran firman-Mu seperti apakah pelayanan malaikat itu di akhir masa ini. Dan Tuhan menjawab doa saya itu, Bapak Ibu. Dia membawa saya melihat daripada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana saya membuat saya punya Bible study. Saya membuat penyelidikan kisah malaikat turun ke bumi, di mana contoh yang pertama saya melihat di dalam Kejadian pasal 19 ayat yang pertama, 2 orang malaikat Tuhan diutus ke Sodom dan Gomora, di mana 2 orang malaikat ini bermalam di rumah Lot sampai fajar. Dan kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, sangat urgent untuk keluar daripada kota Sodom dan Gomora itu, di mana Kejadian pasal 19 ayat 15 mengatakan, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap kerana kedurjanaan kota ini." Dan saya meneruskan pembacaan firman Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, di mana pelayanan malaikat yang kedua saya temukan di dalam pribadi Ibu Bapak Simpson, di mana Ibu Bapak Simpson merupakan orang yang istrinya adalah mandul, tidak bisa melahirkan, tetapi oleh karena istri Manoa ini didatangi oleh malaikat Tuhan, di mana peristiwa kedatangan malaikat Tuhan ini sebanyak 2 kali. Kita boleh melihat di dalam Hakim-Hakim bab yang ke-13 ayat yang ke-15, juga ayat 2 dan ayat ketiga, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Dan seterusnya kita boleh membacanya, di mana pertama kali malaikat Tuhan ini memperlihatkan diri kepada istri Manoa, manakala pada ketika itu Manoa sedang tidak bersama dengan istrinya. Dan apabila istrinya menceritakan hal itu kepada suaminya, maka ayat 8 mengatakan, Manoa memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Demikian permintaan
Manoah. Dan ayat 9 mengatakan Allah mendengarkan permohonan Manoah. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Dan ayat yang ke-15, di mana Manoah berkata kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami memohon, kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambingmu. Dan Manoah ingin menjamu malaikat itu, sebab dilihatnya seperti manusia biasa yang tidak punya sayap. Ya, kewujudan malaikat Tuhan pada ketika itu di hadapan Manoah dan istrinya, sehingga kan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Dan demikian juga di dalam Perjanjian Baru ketika saya melihat pelayanan Tuhan Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Setelah berakhirnya pencobaan itu, firman Tuhan menuliskan bahwa datanglah malaikat-malaikatnya melayani Yesus pada ketika itu. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-12 ayat 1, 2, dan 7, ketika kehadiran malaikat Tuhan menyelamatkan Petrus ketika Petrus dipenjarakan. Di dalam ayat itu mengatakan, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Dan juga kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Manakala Petrus menyangka bahwa apa yang disuruh dan dibuatnya itu adalah suatu penglihatan, walhal yang sebenarnya kehadiran nyata wujud malaikat Tuhan yang membuka pintu besi penjara itu terbuka sendiri dengan kuasa Tuhan yang membawa malaikat Tuhan membawa Petrus keluar daripada penjara itu. Dan kita boleh melihat tindakan Herodes di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-19, di mana Herodes menyuruh untuk mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan. Maka Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Dan bagaimana kisah Herodes berpidato kepada rakyatnya dan rakyatnya bersorak-sorak, mereka mengatakan, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-23, Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, demikian pelayanan malaikat Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Dan apabila saya meneruskan pengkajian tentang pelayanan malaikat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga dalam Tuhan, ketika saya melihat kitab Wahyu, di mana di dalam Wahyu sendiri menuliskan sebanyak 72 kata malaikat ada tertulis di dalam kitab Wahyu, di mana apabila kita pada saat ketika ini telah memasuki kitab Wahyu, yaitu masa-masa penutupan zaman ini, kita akan melihat pelayanan malaikat di dalam cara yang tidak dapat dipahami oleh akal logika manusia. Walaupun di dalam kitab Wahyu ini sudah dituliskan. Saya bacakan Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Perhatikan ayat hamba-hambanya, apa yang harus segera terjadi di dalam penutupan zaman ini. Bukan hanya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada ketika yang lalu ditunjukkan hal itu, tetapi pada akhir-akhir ini Tuhan akan membuka segala rahasia-rahasia firman-Nya, akan muncul hamba-hambanya untuk bersaksi. Dan lagi firman-Nya mengatakan, dan oleh malaikat-Nya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Seperti mana yang dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ia didatangi malaikat. Demikian jugalah di penutupan zaman ini, para malaikat mendatangi anak-anak Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup taat dan setia, yang duduk di kaki Tuhan, rajin bertekun di dalam doa puasa.
Tuhan mengutus para malaikatnya bahkan berdiam di dalam tubuh mereka, seperti yang berlaku kepada malaikat Mikael, orang Papua itu, seperti yang berlaku kepada malaikat Rafael yang mengambil berdiam di dalam tubuh Kevin Salim, seperti yang berlaku kepada malaikat Uril, malaikat Gabriel, malaikat Mariana atau dipanggil sebagai Riana, malaikat Celestil, malaikat Talena, dan para malaikat yang lain seperti malaikat Azaril, malaikat Serafim, malaikat Hananil yang berdiam dalam tubuh wanita. Demikianlah juga firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 6 mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjuk kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Demikianlah tugas pelayanan para malaikat, para nabi yang telah diturunkan pada zaman ini, seperti yang berlaku pada zaman kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan mengutus rohnya Nabi Elia yang berdiam di dalam tubuh Yohanes Pembaptis pada ketika itu, dan pada ketika ini roh Enok dan Elia berada di dalam tubuh casing wanita, mengambil tubuh, berdiam di dalam tubuh wanita yang bernama saudari atau nona cantik Angelina dan juga saudari nona cantik Roswita, di mana mereka telah tampil bersaksi menyerukan pertobatan kepada dunia yang gelap ini, di mana zaman ini akan ditutup. Dan mereka sendiri telah menyaksikan, setiap hamba-hamba Tuhan ini telah berkuar-kuar menyaksikan bahwa meterai yang telah tercatat di dalam kitab Daniel itu telah dibukakan, dan firman Tuhan yang dirahasiakan di dalam sewaktu Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu telah dibukakan, dan para hamba-hamba Tuhan ini, para saksi-saksi Tuhan ini telah dipakai oleh para malaikat Tuhan. Itulah yang sedang berlaku pada saat ini yang tidak dipahami oleh dunia. Bahkan boleh kita katakan, boleh kita lihat seperti mana Tuhan menyatakan kepada saya sendiri, yaitu Daniel 12 ayat 1. Tuhan mengatakan, aku telah menggenapi firman-Ku ini, di mana pemimpin besar itu, yaitu malaikat Mikael, akan mendampingi anak-anak bangsa. Bermaksud dia tinggal bersama anak-anak bangsa pada ketika ini, karena kita sedang berada dalam keadaan waktu yang dunia telah ditandai pada ketika ini. Dan pengalaman saya sendiri di dalam bersama dengan orang yang terdekat dengan saya, itu anak buah saya sendiri, di mana tubuhnya pada ketika ini berdiam di dalam tubuhnya malaikat Mariana. Pada tahun lalu ketika kami sedang berdoa puasa dan dia membuka perkara-perkara di dalam alam roh, saya berbicara kepada suami saya mengatakan seperti ini, di antara kita ini di dalam kawanan domba ada pribadi yang dipakai Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menggunakan pakai tubuhnya. Dan pada ketika itu kami belum mengetahui yang sesungguhnya siapakah nama malaikat yang berdiam di dalam tubuh domba kecil ini yang sekarang dipanggil sebagai Riana Debutana. Jadi saya hanya dapat merasakan bahwa ada pelayanan malaikat yang luar biasa. Karena apa? Ketika bersama dengan malaikat Mariana, yaitu anak buah saya, dia memberitahu bahwa malaikat Riana memberitahukan kepadanya perkara-perkara dimensi alam roh, rahasia-rahasia alam roh, baik itu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala roh. Dan di sana saya menguji roh itu, di mana telah berlaku beberapa kejadian. Kami mendoakan orang yang sedang sakit, dan kami tidak tahu apakah orang itu akan meninggal ataupun tidak. Tetapi ketika kami mendoakan orang itu, pribadi ini, anak buah saya, dia selalu melihat roh orang itu. Dia melihat pribadi roh orang itu, dan dia mengatakan orang ini tidak lama lagi akan diambil Tuhan. Dan selepas dia mengatakan demikian, selalunya 1 minggu atau 2 minggu orang itu akan sudah pulang ke rumah Bapak.
Dan saya juga secara pribadi melihat anak saya pada waktu 2000 kami mengalami lawatan Roh Kudus Tuhan dalam 2007-2008, di mana gereja kami pada ketika itu sedang mengadakan KKR atau KKR, di mana kami sedang mengadakan persiapan rehearsal untuk keesokan harinya KKR itu. Pada ketika itu anak sulung saya masih kecil, masih berusia tadika, bersekolah tadika, di mana mata rohnya dibukakan. Dia katakan, "Mama, saya melihat banyak malaikat di ruangan gereja ini. Di seluruh ruangan ibadah ini, ruangan gereja ini ada malaikat Tuhan, kecil besar, ada malaikat bersayap, ada malaikat tak bersayap." Dan dia juga melihat sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada ketika dia menyampaikan penglihatan itu kepada saya, dia menangis dengan air mata yang begitu deras tidak berhenti, karena begitu terharu melihat dengan mata yang terbuka dia boleh melihat kehadiran para malaikat pada ketika itu. Dan secara pribadi saya juga mengalami pelayanan malaikat yang luar biasa dalam kehidupan saya, di mana saya diselamatkan daripada rumah yang terbakar ketika saya tertidur dengan keadaan memasak air, api yang masih terpasang, masih bernyala, tetapi saya tertidur, di mana malaikat Tuhan membangunkan saya. Dia katakan, "Bangun, api sedang bernyala, belum dimatikan." Dan saya juga seorang yang pelupa, di mana saya drive keluar rumah, dan ketika saya sudah berada jauh daripada rumah, saya lupa untuk mematikan api di dapur sedang bernyala. Malaikat Tuhan memberitahu kepada saya, balik sekarang, karena dapur apimu belum dimatikan." Begitu saya lupa. Perkara ini berlaku sebanyak 2 kali, di mana malaikat itu menyuruh saya patah balik, dan benar saya melihat api di dapur masih bernyala. Dan saya juga mengalami pertolongan malaikat ketika dia menyelamatkan saya daripada kecelakaan di jalan raya. Kemalangan hampir nyaris berlaku, tetapi kereta itu, pemanduan saya tiba-tiba dialihkan, dan saya diselamatkan daripada dihimpit oleh bas besar itu. Dan begitu nyata pelayanan malaikat di akhir-akhir masa ini. Dan oleh karena itu saya tidak menolak pelayanan malaikat yang sedang bekerja dengan super dahsyat pada saat ketika ini. Kita akan menyaksikan pekabaran-pekabaran yang dibawakan oleh para malaikat ini, meskipun dunia mengatakan apa yang mereka sampaikan sesat, apa yang mereka sampaikan tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi pahamilah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang para malaikat ini bawakan adalah perkara-perkara dimensi alam roh dan kebenaran yang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi itu adalah meterai, itu adalah rahasia-rahasia syurga yang diamanahkan kepada pribadi-pribadi ini, di mana malaikatlah yang mengambil alih tubuh mereka, menggunakan pakai tubuh mereka untuk menutup zaman ini, di mana mereka memang masih dipandang oleh manusia biasa sebagai orang yang lemah, orang yang hina, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi itu yang dipakai Tuhan di akhir masa ini untuk menutup zaman ini. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk melihat kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang sangat ajaib, dengan penuh kerendahan hati. Seperti mana Ia menggunakan pakai orang-orang yang rendah hati, malaikat-malaikatnya bekerja di dalam pribadi-pribadi orang itu. Demikian juga pada ketika ini saya melihat di mana Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu Pangeran Ilahi, telah mengambil tubuh anak manusia yang adalah Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Dialah Imam Mahdi yang dikenal sebagai Isa Al-Masih. Dia sudah turun dan berbicara di tengah dunia yang gelap ini. Dia memakai tubuh seorang pemuda yang bernama Aditya Nugrahanto yang ditolak oleh dunia, dan pemuda ini berusia 33 tahun. Wahai dunia yang dalam gelap, dengarkanlah pribadi Aditya Nugrahanto ini. Dialah Imam Mahdi yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Biarlah hati kita pada saat ketika ini berbalik kepada Tuhan Allah kita yang hidup.
karena Dia bekerja di luar daripada akal logika kita, karena kita sedang berada di penutupan zaman ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin.